Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu pengertian dari anggaran bahan baku sendiri, yaitu bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan baku utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Jadi, anggaran bahan baku merupakan rencana terperinci mengenai perolehan bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu kebutuhan produksi, di mana memahami dengan cermat bahan baku berdasarkan rencana produksi yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu harga bahan baku. Di sini menganalisis perkiraan harga bahan baku untuk memperoleh estimasi yang akurat dan sesuai. Yang ketiga yaitu persediaan yang tersedia. Di sini mempertimbangkan persediaan bahan baku untuk menghindari over atau under dari stocking suatu produk. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan, seperti menentukan jenis produk yang akan diproduksi, ataupun menghitung kebutuhan berapa banyak bahan baku yang akan dibutuhkan untuk setiap unit produk, juga perkiraan produksi atau estimasi jumlah produksi selama periode anggaran. Yang kedua yaitu anggaran pembelian atau estimasi harga, yaitu dengan menentukan harga per unit dari bahan baku, juga hitung total biaya atau dengan mengalihkan total kebutuhan bahan baku dengan harga per unit. Ya, dan juga selanjutnya yaitu dengan mempertimbangkan persediaan dengan menyesuaikan anggaran pembelian persediaan yang ada dan yang diinginkan. Yang terakhir yaitu penyusunan anggaran, di mana di sini bisa terdiri dari anggaran persediaan. Dalam hal ini yaitu dapat menentukan tingkat keamanan. Maksudnya yaitu menentukan jumlah bahan baku minimal yang harus ada di gudang ataupun menentukan kapan harus memesan bahan baku yang baru. Dan juga menjadwalkan pembelian bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan produksi serta mempertimbangkan lead time atau dengan memperhatikan waktu yang dibutuhkan dari pemesanan hingga bahan baku diterima kembali. Selanjutnya pada slide keempat yaitu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran bahan baku. Terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang internal yaitu terdiri dari perencanaan produksi, di mana di dalamnya terdiri dari target produksi, jenis produksi, serta mix produksi atau perubahan dalam proporsi berbagai produk yang dihasilkan atau mempengaruhi campuran bahan baku yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu efisiensi produksi, yaitu di dalamnya terdiri dari tingkat kerusakan limbah produksi, yaitu semakin besar limbah produksi, semakin boros penggunaan bahan baku. Yang ketiga yaitu kapasitas produksi, di dalamnya membahas tentang kapasitas mesin, persediaan bahan baku, serta tingkat keamanan persediaan, juga biaya penyimpanan. Yang keempat yaitu kebijakan perusahaan, di mana dalam hal ini yaitu biaya penyimpanan bahan baku akan mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait pemilihan pemasok, metode pembayaran, dan negosiasi harga yang akan mempengaruhi biaya bahan baku nantinya. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu terdiri dari yang pertama permintaan pasar, di mana fluktuasi permintaan atau perubahan permintaan pasar akan mempengaruhi kebutuhan bahan baku, serta tren pasar dapat menciptakan permintaan bahan baku baru atau mengubah komposisi bahan baku yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu harga bahan baku, yakni terdiri dari fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan. Yang ketiga yaitu peraturan pemerintah, yang dimana dapat terdiri dari pajak dan regulasi lingkungan. Yang keempat yaitu kondisi ekonomi, misalnya seperti inflasi, yaitu dimana tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Yang kelima yaitu teknologi, di mana perkembangan teknologi saat ini dapat mengubah proses produksi dan jenis bahan baku yang digunakan. Baik teman-teman,
berikut adalah mungkin contoh format anggaran dari pemakaian bahan baku. Nah, di situ misalnya kita punya perusahaan. Nah, perusahaan ini kayak perusahaan kain atau baju lah gitu. Nah, di situ bisa dilihat formatnya. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2020. Nah, jumlah barang produksi atau barang jadi kainnya 2.300. Nah, kancingnya juga 2.300. Nah, standar kebutuhan bahan baku per unit yaitu 2 meter, butuh 8 kancing. Nah, di situ bisa kita lihat. Terus harga bahan baku per unit 40.000 per bahan 2 meternya, sedangkan kancingnya itu 1.500 per 8 kancing. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kalikan aja. Jadi jumlah produksi bahan jadi 2.300 dikalikan 2 meter persegi, yaitu menjadi 4.600 meter. Nah, begitupun kancingnya dari 2.300 dikali 8 buah menjadi 18.400 buah. Nah, terus harga bahan baku per unit dari 40.000, di situ kan kita butuh. Nah, jadi teman-teman, harga bahan baku per unit dikalikan 2.300 menjadi 184 juta. Sama kayak kancingnya juga, jadi 1.500 dikalikan 2.300 yaitu 27.600. Nah, selanjutnya itu di format pembelian. Jadi kalau yang tadi itu kan format pemakaian. Nah, di sini format pembelian untuk bulan selanjutnya atau tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh. Nah, setelah menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dilakukan, PT Berkah menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari atau bulan selanjutnya. Nah, berikut adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir. Nah, di situ pada 1 Januari ada 200 dan 400 kain dan kancing, sedangkan 31 Januari ada 300 sampai 300 juga kain dan kancingnya. Nah, di sini apa yang membedakan biaya pemakaian dan anggaran pemakaian dan anggaran pembelian? Nah, di situ yang menjadi pembedanya yaitu di anggaran pembelian pasti ada persediaan akhir dan persediaan awal, teman-teman. Nah, di situ bisa kita lihat. Nah, di situ bisa kita lihat teman-teman, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yaitu 4.600, sedangkan kancingnya 8.400. Nah, ditambah persediaan akhir, berarti pada bulan kemarin itu ada ketersediaan bahan baku pada kain 300 dan pada kancing 300. Nah, jumlah kebutuhan bahan baku atau total yang tadi dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Nah, terus jumlah bahan baku yang harus dibeli atau harga bahan baku per unit yaitu 40.000 dan sedangkan kancing 1.500. Nah, di situ kita bisa total untuk biaya pembelian bahan bakunya. Nah, di situ kita bisa lihat teman-teman bahwa jumlah kebutuhan bahan baku produksi ditambahkan 300 menjadi 4.900. Nah, terus atau dikurangi persediaan awal bahan baku yaitu 4.900 dikurangi 200 menjadi 4.700. Terus harga beban per unit yaitu 40.000. Jadi 40.000 dikali 4.700 menjadi 188 juta. Begitupun pada kancing, teman-teman. Jadi seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.